tindakan Amerika ini maupun Israel itu sudah melanggar hukum internasional. Bahwa kenapa Israel memiliki senjata nuklir? Karena mereka merasa tidak aman berada di lingkungan negara Arab. Dan kemarin itu bahwa dengan Amerika berada di bawah komando Israel sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan panggung belakang KBA News yang setiap pekan menghadirkan narasumber diplomat senior Pak Hazarin Pohan yang sudah berpengalaman melakukan diplomasi di berbagai negara. Nah, hari ini kita akan melanjutkan topik bahasan pekan lalu mengenai perang Israel dan Iran yang kita akan bahas mungkin secara lebih sistematis. Ini ada beberapa hal yang akan kita diskusikan dengan Pak Has. Di antaranya adalah soal legalitas serangan Amerika ke Iran dan juga legalitas serangan Israel ke Iran. Itu yang pertama. Yang kedua, soal American Foreign Policy ya. Ini bagaimana itu yang dilakukan oleh Amerika, ya apakah masuk akal nggak gitu. Dan yang ketiga soal reaksi dari Iran dan juga negara-negara Arab. Dan yang terakhir dan dampaknya tentu saja di dunia Arab dan juga untuk dunia internasional. Apa kabar Bang Has? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bang? Ya. Alhamdulillah. Jadi itu kira-kira bahas beberapa hal yang akan kita bicarakan hari ini, beberapa hal. Jadi apa legalitas US foreign policy, lalu kemudian reaksi negara-negara Iran dan juga negara Arab, dan juga dunia, dan juga yang terakhir adalah dampaknya untuk kita semua. Silakan Bang Has, berikan kita pandangan ini. Baik, terima kasih. Memang dunia dikejutkan dengan serangan Amerika yang dilakukan dengan menggunakan pesawat B-2, pesawat pembom yang paling canggih, paling tangguh, dan memang itu sengaja digiring oleh Israel. Dan apa yang terjadi itu kita lihat bahwa Amerika berhasil digiring demi kepentingan Israel di sana, walaupun masih ada suatu motivasi lain dalam konteks untuk mencegah Iran itu mencapai satu tahapan bisa membuat senjata nuklir. Serangan di 3 tempat pemberkayaan Ukraina itu di Forgo, di Isfahan, dan di Natanz itu dilakukan kira-kira 12 kali bom dilakukan. Dan memang kalau secara fisik kita lihat ada dampaknya. Walaupun sampai hari ini belum ada satu kesepakatan, bahkan juga dari IAEA, Badan Atom Internasional, mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak melihat adanya radiasi. Jadi artinya kebocoran dari instalasi nuklir di 3 tempat itu sehingga menaikkan. Dan memang kalau kita mengikuti perkembangan sebelumnya itu Presiden Trump menelpon Presiden Iran mengabarkan akan melakukan penyerangan. Dan memang sebelumnya memang kelihatannya Iran itu telah mengantisipasi bahwa ketiga instalasi ini, dan pada akhirnya juga Amerika terlibat langsung dalam satu serangan Israel ini dengan menggunakan pesawat yang paling canggih tadi disebutkan. B1 ya? B2 maaf. Pesawat B2 itu bisa membawa sampai satu kali pemboman itu 13 ton. Jadi tidak ada radiasi dan seberapa jauh kerusakan di sana. Dan memang informasi sebelum itu kita dengar bahwa Iran sendiri ternyata telah memindahkan uranium yang sudah jadi level 20 sampai 60 itu, dan 60 itu kita ketahui itu dekat dengan satu level untuk tingkat pembuatan senjata. Itu berhasil dipindahkan, dan juga personelnya yang kita ketahui bahwa Iran itu memiliki ribuan, sekitar 3.000 orang ahli nuklir Iran. Jadi kerusakan laboratorium mungkin saja terjadi, kerusakan peralatan mungkin saja terjadi, tapi sumber daya manusia, dana untuk pembuatan itu sendiri, dan penguasaan teknologi itu merupakan satu jaminan bahwa apabila Iran memutuskan untuk meninggalkan treaty NPT, Nuclear Non-Proliferation Treaty itu, dan demikian mereka sudah tidak berada di bawah pengawasan
apa namanya Badan Atom Internasional dan mereka bebas melakukan pengembangan. Ini juga yang kita lihat di sana. Jadi memang kita akan masuk kepada bagian kedua tadi itu setelah kita melihat bagaimana ada di sana, dan ada lagi informasi bahwa tidak lama setelah Amerika melakukan pemboman di 3 instalasi nuklir Iran itu, Iran juga melancarkan serangan ke bandara airport Israel. Jadi itu yang hanya belasan. Sejak saat itu belum ada satu serangan balasan berarti dari Iran. Mari kita lihat dari aspek legal ini, di mana pakar-pakar dunia menyatakan bahwa tindakan Amerika ini maupun Israel itu sudah melanggar hukum internasional. Seperti apa? Dan di bagian mana melanggar itu? Yang paling gampang itu kita lihat dari segi hukum humaniter. Humaniter itu melarang apa namanya terjadi satu perangan itu yang menyasar kepada objek-objek sivil, bukan militer, dan juga rakyat sipil. Itu sudah jelas itu jadi pelanggaran di sana. Dan yang kedua ini yang paling berat, pelanggaran dari norma NPT sendiri. Kita tahu bahwa Iran itu adalah anggota NPT dan seluruh instalasi nuklir yang dimiliki Iran itu berada di bawah rezim yang disebut dengan Peaceful Uses of Nuclear Energy. Jadi itu dibawa langsung oleh pengawasan IAEA, sehingga kalau terjadi penyimpangan-penyimpangan itu dari secara dini telah diketahui. Memang ada beberapa waktu inspektor dari IAEA itu dilarang masuk di Iran, tapi itu memang apa namanya masih debatable, dan itu tidak bisa dibuktikan bahwa dalam masa kevakuman itu Iran telah membuat senjata nuklir. Jadi ini yang paling berat itu di sana. Dan Iran sebagai negara anggota NPT sama seperti Indonesia memiliki hak untuk mengembangkan nuklir untuk masuk damai. Itu dijamin, itulah hukum internasional telah menjamin melalui Treaty NPT, telah menjamin hak negara-negara yang tidak mengembangkan senjata nuklir, tapi mereka boleh menggunakan teknologi nuklir itu untuk masuk damai. Aspek legal yang ketiga yang perlu kita soroti itu adalah argumentasi baik Amerika maupun Israel. Mereka mengatakan itu melakukan satu preteks bahwa ini adalah hak membela diri. Mereka membela diri karena kan tidak ada sampai saat ini tidak ada satu bukti-bukti atau pernyataan dari para ahli sekalipun bahwa pada kondisi Amerika menyerang Iran pada waktu itu bahwa Iran dalam kondisi sudah siap akan menyerang Amerika atau Israel di sana. Tidak ada bukti-bukti di sana. Jadi hak untuk itu yang disebut dalam UN Charter pada pasal 51, hak membela diri memang diberikan bagi satu negara maupun kelompok negara apabila dia merasa terancam. Jadi ancaman dari Iran itu tidak ada satu ahli pun sepakat bahwa memang ada ancaman. Kalau terjadi satu penyerangan, ini ada satu pelanggaran hukum internasional, dan kita ketahui juga bahwa persoalan seperti ini juga menjadi pembahasan di Kongres Amerika, bahwa di sana juga mereka melihat apa namanya Amerika melakukan penyerangan itu sendiri itu tidak memperoleh otorisasi dari Kongres. Ini yang paling penting, walaupun kita ketahui bahwa itu masih hal yang debatable, seperti apa prosedur untuk memperoleh satu otorisasi itu. Dan jelas dalam kalau hak membela diri itu dalam piagam PBB pasal 51 disebutkan bahwa memang harus ada pelaporan dulu ke Dewan Keamanan bahwa terjadi suatu ancaman. Jadi sehingga akhirnya itu akan memberikan itu, dan kemudian Amerika melihat sana, Kongres juga melihat bahwa jadi yang seharusnya ngasih otorisasi itu PBB jadinya ya. Oke, ini memang berbahaya nih negara. Iya, nggak apa-apa diserang. Itu Dewan Keamanan itu. Dan kalau kita lihat lagi dari segi apa namanya ya sikap dari kebijakan Amerika itu sebenarnya sejak mulai 13 Juni mulai penyerangan itu sudah menetapkan satu objektif apa yang akan diraih Amerika. Ada disebutkan akan melucuti semua nuklir Iran. Yang kedua itu adalah untuk menjatuhkan rezim, yaitu bahkan membunuh Ayatollah, itu disebutkan di sana. Dan ketiga itu ya menunjukkan bahwa Iran itu akhirnya menjadi satu negara yang pariah, dan semuanya Timur Tengah itu dikuasai oleh Amerika dan Israel, sekutunya di sana. Jadi itu objektif itu tidak tercapai. Ya kan? Bahkan tadi kita sebutkan dari awal bahwa dengan serangan ini memberikan suatu satu
ketegasan sikap dari Iran bahwa seperti yang telah dibahas di dalam parlemen Iran, bahwa mereka akan meninggalkan Treaty NPT itu sesuatu hal yang orang tidak menyebutkan apakah itu terjadi, itu kapan akan terjadi, karena resolusi dari parlemen sudah memutuskan di sana. Dan implikasi lainnya itu masalah mengenai apa ya, untuk kalau Amerika dan Israel menganggap bahwa dengan memperlemah Iran dalam konteks ini, memaksa Iran untuk mematuhi embargo dan kemudian juga melarang pengembangan itu, dengan demikian maka situasi di kawasan akan menjadi lebih kondusif. Berkenyataannya justru kita ketahui bahwa serangan dari Amerika dimulai dari Israel tanggal 13 itu sampai dan akhirnya terakhir itu, negara-negara teluk semuanya merasa marah dan mereka mengutuk serangan Amerika itu. Jadi ini harus kita cermati secara lebih teliti lagi, bahwa di dalam itu ada apa. Kalau kita melihat, kita belah persoalan itu, di situ ada masalah isu keamanan internasional regional di kawasan, tapi juga ada masalah non-proliferasi. Kita ketahui negara-negara di kawasan kecuali Israel itu adalah anggota NPT. Artinya negara-negara yang sama seperti Indonesia, sama seperti Iran, duduk kepada rezim untuk pelarangan penyebaran senjata nuklir. Itu memang sudah diatur sana. Tapi pada akhirnya ini menakutkan. Jadi kalau bicara mengenai masalah keamanan regional, barangkali orang melihat itu dari segi kalkulasi ya, kalkulasi untung ruginya seperti apa. Kalau dari segi non-proliferasi, saya kira Indonesia juga dalam hal ini sepakat bahwa penyebaran senjata nuklir tidak boleh terjadi. Betul. Itu pada intinya di sana. Tapi melihat dari apa yang terjadi di Timur Tengah itu, satu-satunya negara yang memiliki senjata nuklir itu adalah Israel. Ya justru dibela Amerika. Non-NPT dibela Amerika, dan ini orang melihat bahwa ada satu double standard di sini, diskriminatori yang dilakukan di sini, dan itu negara-negara NPT juga. Saya dulu pernah menjadi Vice President di UNDC Armament Commission, juga itu memang sikap dari UNDC atau Disarmament Commission itu sangat tegas sekali bahwa ini memang secara strict bukan hanya pelarang senjata nuklir, tapi juga konvensional juga akan dibatasi di sana, dan itu tidak terjadi. Jadi implikasi dari serangan ini yang kita lihat dari aspek ketiga itu adalah dampak seperti apa diberikan. Pertama itu kita sudah mendengar bahwa ada ancaman, bahkan mungkin sudah akan dimulai lagi, adalah mengenai embargo atau suatu blokade oleh Iran di Strait Hormuz. Ini tentu bukan berita baik bagi dalam kondisi ekonomi dunia sekarang lagi slow down, dan apalagi Amerika tidak sesuai dengan tema Amerika, Make America Great Again, ya kan. Bahkan justru ini akan membuat segala sesuatu yang lebih terutama dari energi, dan semua negara akan menderita, baik Eropa Barat maupun termasuk Indonesia juga akan terdampak dalam hal ini. Jadi dalam situasi dampak ini kita lihat bahwa tujuan untuk menjatuhkan rezim sudah memang tidak memungkinkan. Mereka harusnya menyadari bahwa Iran itu dulunya sebagai negara besar dan tentu memiliki satu peradaban dan harga diri yang tinggi di sini, dan agak mungkin kemudian karena serangan dari Israel dan Amerika kemudian mereka menggulingkan pemerintahnya. Bahkan sebaliknya, dukungan kepada rezim Iran itu sendiri semakin menguat dengan adanya serangan seperti ini dari dalam negeri. Dari dalam negeri. Jadi ini sesuatu yang jauh dari harapan dari Presiden Trump maupun Israel. Dan kemudian kita lihat juga dengan situasi ekonomi yang akan timbulkan dan Hormuz, kemudian juga pangkalan-pangkalan Amerika di sana ada 40.000 pasukan Amerika di sana, itu juga nggak ada jaminan bahwa nanti ada pembalasan dilakukan oleh tidak saja oleh Iran maupun juga kepada sekutu-sekutu di sana, ada Hezbollah, ada Hamas, dan itu bisa saja nanti Houthi juga ada di sana. Itu juga bisa juga mereka sudah mendeklar bahwa Amerika telah melakukan deklarasi perang, dan mereka menyatakan bahwa yang namanya gencatan senjata antara Houthi dengan Amerika itu tidak berlaku, dan mereka kemungkinan saja dalam beberapa hari ini akan melakukan penyerangan sebagai proksi dari Irak. Belum tentu lagi dari balasan dari Irak. Dan ini tentu mencemaskan negara-negara di Teluk. Betul. Dan karena memang di negara itu ada beberapa pangkalan Amerika di sana, dan ini membuat posisi mereka sulit. Lalu kita lihat lagi sebenarnya
double standard yang dilakukan oleh pemerintah Amerika di sana itu dalam konteks mengenai penanganan Iran itu sendiri, dipaksa untuk perdamaian juga nggak jalan, tidak tercapai. Nggak mungkin Iran mau dipaksa berunding dalam kondisi negaranya diserang bertubi-tubi oleh Israel dan Amerika. Jadi nggak mungkin. Jadi memang dalam minggu lalu kita bicarakannya juga bahwa memang ini situasi stalemate ini harus ada satu jalan keluar seperti apa. Jadi harus ada pihak yang bisa menggiring kedua belah pihak itu maju ke meja perundingan lagi dan membicarakan secara lebih terbuka persoalan yang dihadapi. Dan kalau kita lihat lagi dari segi mengenai kebijakan Amerika ke depan itu, dan kalau misalnya kalau kita secara hipotetik aja kita lihat bahwa kenapa Israel memiliki senjata nuklir, karena mereka merasa tidak aman berada di lingkungan negara Arab, itu satu. Lalu kemudian misalnya Iran juga mengembangkan senjata nuklir. Kenapa? Karena Israel mengancam di sana, dan ini yang jadi imbangannya sama seperti kita lihat kenapa Pakistan memiliki nuklir karena India di sana. Kenapa tidak terjadi di kawasan kita Asia Tenggara? Karena Indonesia tidak pernah berniat untuk membuat senjata nuklir. Barangkali kalau Indonesia juga melakukan satu tindakan seperti itu juga, artinya ada satu situasi yang menganggap bahwa kita harus mempersenjatai diri kita untuk mempertahankan diri kita senjata nuklir. Barangkali negara-negara lain termasuk Vietnam, Malaysia dan lainnya akan ikut, Australia ya, termasuk yang negara non nuklir juga barangkali berpikir dua kali. Tapi Indonesia tidak memiliki satu agenda untuk menjadi negara bersenjata nuklir, sehingga memang tidak menimbulkan satu counter reaction dari negara lain. Berbeda dengan Timur Tengah, jelas itu adanya nuklir Israel itu membuat Iran juga memikirkan bahwa mereka juga dan wajar, reaksi yang wajar apabila mereka juga memiliki. Dan kalau itu terjadi, itu lagi hipotetis lagi kita, kalau sampai itu terjadi bahwa Iran dalam beberapa bulan ke depan akhirnya mereka meninggalkan NPT dan kemudian mereka melakukan pemurtayaan dan mereka membuat senjata, it's a matter of time. Presiden Bush bilang hitungan bulan Iran sudah akan memiliki senjata nuklir. Dan ini skenario ditakuti oleh Amerika dan Israel. Kalau itu sampai Iran memiliki senjata nuklir, maka strategic equation yang ada di Timur Tengah akan berubah sama sekali. Dan itu bukan sesuatu berita yang baik bagi Amerika maupun Israel. Jadi semua yang tadinya long term objektif itu kenapa bisa dikorbankan itu demi untuk namanya short term gains itu. Dan kalau kita melihat dari kondisi negara-negara di barat itu, ini kan memang permainan politik negara-negara sama seperti waktu dilakukan dengan Irak, dengan Afghanistan dan di negara-negara lain. Semuanya ada satu short term gains yang mereka akan menguasai energi misalnya. Itu mereka melakukan di sana, tapi long term itu tidak pernah mereka pikirkan, karena memang kebijakan negara-negara negara-negara Barat ini memang ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan namanya the military industrial complex yang mengirim negara, termasuk Australia kemarin memberikan dukungan itu juga. Saya kira itu dalam rangka untuk ramai-ramai patah cengkeh. Kalau terjadi perang, mereka dapat bagian. Ini yang memang budaya dari negara-negara Barat, ya kapitalistik memang seperti itu, tanpa memikirkan satu long term efek dari satu kebijakan itu dan akhirnya mengorbankan. Apa yang terjadi di Iran, di Afghanistan, di Irak, sama apa ini kita lihat bahwa di sana tidak terjadi apa-apa. Tapi dengan satu motivasi bahwa di sana kita melakukan satu strategi forward defense yang dilakukan di sana, menyerang negara itu, sudah mendeklarasi mereka melakukan penyerangan sendiri yang sebenarnya tidak berdasar. Dan ini yang saya kira jadi poin kenapa Kongres Amerika juga mempertimbangkan bahwa memberikan satu mandat sebagai perang kepada Presiden Trump yang tidak stabil seperti itu sangat berbahaya, tidak saja kepentingan Amerika maupun juga kepentingan dunia. Dan mereka juga tahu bahwa ada 40.000 pasukan Amerika yang berada di Timur Tengah yang bisa jadi korban apabila terjadi konflik besar yang tidak ketolongan. Belum lagi kita lihat bagaimana reaksi dari Rusia dan Cina. Ini yang sebenarnya yang harus dipertimbangkan oleh Amerika dan Israel dalam rangka untuk persoalan mereka. Jadi kembali lagi bahwa prospek untuk satu perundingan untuk menyelesaikan masalah ini, saya melihat semakin hari semakin tipis, dan yang pada akhirnya juga apabila Iran memutuskan untuk meninggalkan NPT dan kemudian diikuti dengan langkah-langkah ini, tidak satu negara pun yang bisa untuk karena tidak berada di bawah pengawasan dan dunia tidak akan lebih baik.
Ini yang menurut kesan yang kemarin itu, dan memang ini situasi masih cair. Kita akan terus pantau perkembangan ini ke depan, dan kita terutama yang kalau dalam satu title yang saya sampaikan dalam kemarin itu adalah bahwa the ball is in Iran's court. Jadi ini semua tergantung Iran. Apa reaksi Iran, apa reaksi dari proksinya, dan termasuk reaksi Iran dalam konteks untuk regional di Timur Tengah, maupun Iran dalam konteks mengenai pemberkayan nuklir mereka. Begitu. Ini yang terakhir, Bang. Jadi kelihatannya kalau melihat standar gandanya Amerika, jadi orang itu bilang sekarang itu bukan Amerika first sekarang ini, Israel first justru gitu. Itu yang kita diskusikan kemarin itu, bahwa dengan Amerika berada di bawah komando Israel sekarang, Israel bisa mempersuasi Amerika untuk melakukan penyerangan, karena memang satu-satunya senjata yang bisa menembus gunung itu adalah yang dimiliki oleh Amerika. Tapi itu pun masih kita akan lihat apakah seperti apa terjadi kerusakan yang terjadi di sana, dan itu semua para ahli-ahli militer semua menunggu hasil seperti apa kerusakan di sana. Kalau hanya di permukaan saja rusak, sedang di dalam intek, ini juga kepercayaan internasional kepada senjata buatan Amerika juga akan diragukan kembali. Dalam hal ini ya kita tahu bahwa dalam soal mengenai perang-perang seperti ini, banyak negara punya kepentingan untuk mencobakan senjatanya. Sama seperti Iron Dome yang dibuat, yang dikatakan mampu untuk melapisi pertahanan, dan sekarang telah terbukti tidak terbukti. Jadi ini yang menarik sekali, kita menunggu hasil dari verifikasi seperti apa kerusakan yang terjadi di sana, dan kemudian kedua adalah bagaimana sikap Iran ke depan dalam hal ini. Satu berkaitan dengan NPT, yang kedua berkaitan pemberkayan, yang ketiga mengenai keamanan regional. Ini yang menjadi satu taruhan yang sebenarnya memberi kecemasan bagi kita. Jadi sebetulnya ada dua kemungkinan, Bang, sebetulnya kalau kita baca ya dari percakapan di media sosial itu, bahwa setelah B2 Amerika ngebom 3 situs yang dikatakan di sana situs nuklir itu, kemudian kata IAEA itu tidak ada radiasi radioaktif, maka ada dua kemungkinan. Satu, fasilitas nuklir itu sudah dipindahkan Iran, atau memang nggak punya. Sebenarnya fasilitasnya masih ada di sana, karena untuk dismantle institusi laboratorium yang ada saya itu memerlukan waktu, tapi memindahkan uranium hasilnya itu dilakukan dalam waktu cepat. Jadi yang pasti bahwa Iran telah memindahkannya ke tempat yang lebih aman. Jadi punya sebetulnya ya, tapi memang sudah dipindahkan gitu ya. Ya, uranium yang kita sebut yang dipindahkan itu kita nggak tahu level berapa, tapi sampai hari ini tidak ada satupun dari ahli di dunia termasuk IAEA mengatakan bahwa level dari uranium yang dimiliki Iran sekarang itu adalah level persenjataan. Kalau sampai maksimal orang memperhitungkan sampai 60%. Untuk sampai pada satu level tingkat persenjataan nuklir itu diperlukan sampai pemberkayan sampai pada tingkat 90%. Jadi ini itu yang sudah dipindahkan, karena ada bahaya radiasi yang juga akan akan menimbulkan situasi internasional yang tidak kondusif. Baik, Bang, terima kasih Bang Has. Ini sudah cukup kelihatannya, dan kita sudah bahas semua tadi itu mengenai legalitas, kemudian kebijakan Amerika kebijakan luar negeri Amerika, lalu reaksi negara-negara di Timur Tengah, lalu kemudian dampak secara regional maupun secara internasional. Jadi para pemirsa, sahabat KBR News, kita akan lanjutkan dan terus memantau perkembangan di Timur Tengah bersama Pak Hazarin Pohan pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak.